Hari ini kita akan mereview tentang tugas kemarin sedikit dan kita akan membahas tentang sel potentiometri. Jadi sel elektrokimia, sebelum nanti kalian belajar tentang potensio, kalian harus paham dulu tentang sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia nanti dibagi menjadi dua, ada sel Volta dan sel elektrolisis. Dimana nanti untuk pembahasan potensiometri kita akan fokus pada sel Volta terlebih dahulu. Sebenarnya ini kan sudah diajarkan di kelas sebelumnya tentang kalian sel Volta dan elektrolisis. Saya hanya mereview saja. Jadi sel Volta itu nanti dia terdapat dua elektroda yang biasanya disebut dengan katoda dan anoda, dimana nanti biasanya untuk sel Volta katoda akan ditandai positif, sedangkan anoda ditandai negatif. Pada katoda itu biasanya terdapat zat yang mengalami reduksi, sedangkan pada anoda itu dia terdapat zat yang biasanya mengalami oksidasi. Dimana reduksi sendiri pengertiannya itu adalah menangkap ataupun menerima elektron. Saya kasih contoh di sini. Al3 plus 3 elektron menjadi Al. Atau dengan kata lain, jika dia reduksi, pasti elektronnya ada di sebelum tanda panah. Oke, paham ya? Kalau yang oksidasi itu berarti dia menerima elektron. Sehingga contohnya saya kasih contoh seperti ini. Sama Al menjadi Al3 plus 3 elektron ya, maaf itu salah, plus 3 elektron. Berarti dengan kata lain, jika oksidasi maka elektronnya akan berada di sebelah sesudah tanda panah atau di sebelah kanannya kalian. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan lebih lanjut. Jadi sel Volta itu dia kan perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik, dan dimana sel Volta tersebut itu bisa berjalan dengan spontan. Kenapa kok dia bisa berjalan dengan spontan? Karena nanti ada hubungannya dengan deret volta. Jadi deret volta sendiri itu pengertiannya adalah deret yang disusun berdasarkan kemampuan dalam mereduksi atau kemudahan dalam mereduksi. Jadi nanti coba dicari tahu deret volta itu apa saja deretnya. Nanti itu yang akan menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Dimana nanti semakin besar E0-nya, maka kemampuan dia mereduksi itu semakin tinggi.
atau semakin besar kemungkinan dia bisa melakukan reduksi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sel volta atau reaksi sel volta. Di sini saya punya unsur Zn atau ion Zn. Nah, Zn plus 2E menjadi Zn2+. Lalu saya juga punya di sini Cu plus 2E menjadi Cu2+. Dimana nanti untuk penentuan katoda dan anoda itu pada awalnya semuanya ditulis reaksi standarnya dulu atau ditulis dalam keadaan reduksi. Oke. Ini adalah sel volta yang kemarin yang saya suruh menjelaskan ke kalian. Yang ada gambar, terus saya suruh menjelaskan kenapa kok bisa ada elektron yang mengalir. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Dimana nanti Zn2+ sendiri itu E0 selnya adalah min 0,76, sedangkan Cu2+ itu dia 0,34 volt. Berarti E0 yang paling besar di sini adalah E0 punyanya Cu menjadi Cu2+. Dimana nanti yang E0-nya besar dia akan berada pada katoda, sedangkan E0 yang lebih kecil dia akan berada pada anoda. Jadi oleh sebab itu kenapa kok Zn yang di anoda, kenapa kok enggak Cu yang di anoda, ini adalah penyebabnya. Dilihat dari E0-nya dulu. Nah, nanti E0-nya itu ada di deret voltanya. Silakan nanti kalian cari tahu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kenapa sih kok elektronnya bisa mengalir seperti tugas kalian kemarin. Jadi silakan dicocokkan dengan penjelasan saya. Di sini tadi kan kita sudah menentukan mana yang di anoda, mana yang di katoda. Yang di katoda adalah Cu, sedangkan yang di anoda adalah Zn karena E0-nya lebih besar punyanya Cu. Lah nanti di anoda cairan yang digunakan atau larutan yang digunakan juga harus mengandung Zn. Oleh sebab itu di anoda di sini larutannya adalah ZnSO4, sedangkan pada Cu atau pada katoda larutan yang digunakan adalah CuSO4, di mana nanti larutan ini akan terurai menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Sedangkan untuk larutan pada anoda dia akan terurai menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Oke, sampai sini paham ya. Jadi nanti kenapa harus dipasangkan voltmeter? Jadi voltmeter ini dia berfungsi sebagai penanda adanya beda potensial ataupun tegangan. Jadi nanti Zn atau logam Zn di sini dia akan terurai menjadi Zn2+ plus 2 elektron, dan yang di sini dia akan menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Oke. Dimana nanti di situ kan ada 2 elektron kan, ada kelebihan elektron karena dia menghasilkan, si Zn menghasilkan elektron, sehingga nanti elektronnya dia akan dialirkan. Elektron akan mengalir, lalu dia akan dibaca oleh si voltmeter ini. Selanjutnya
nanti elektron yang sudah dibaca oleh voltmeter dia akan masuk ke katoda. Jadi elektronnya akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, elektron yang didapatkan itu akan bereaksi dengan larutan Cu2+ ini, ion Cu2+ itu tadi. Jadi Cu2+ ditambahkan 2 elektron dari Zn, dia akan menghasilkan endapan Cu. Jadi nanti pada katoda dia akan menghasilkan endapan tembaga atau endapan Cu. Nah, proses ini akan berlangsung terus-menerus. Dia akan berlangsung terus-menerus sampai pada akhirnya nanti dia berhenti. Kenapa kok dia berhenti? Karena pada anodanya sendiri pada anoda dia akan kelebihan muatan plus, sedangkan pada katoda akan kelebihan muatan negatif atau kelebihan elektron. Nah, untuk menyeimbangkan muatan agar terjadi terus-menerus reaksinya, akan dipasangkan yang namanya jembatan garam, di mana jembatan garam ini dia berfungsi untuk menyeimbangkan muatan. Seumpama di sini contoh garamnya adalah KNO3, di mana nanti KNO3 dia akan terurai menjadi K+ plus NO3-. K+-nya sendiri itu nanti akan menuju ke katoda, karena dia kan di katoda kelebihan elektron negatif sehingga harus dinetralkan dengan muatan positif. Jadi nanti K+-nya akan ke katoda, sedangkan NO3-nya akan ke anoda. Nah, setelah tadi kita membahas proses aliran elektronnya, sekarang kita akan membahas tentang reaksi selnya. Dimana tadi di anoda reaksinya kan adalah Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron, sedangkan pada katoda sendiri itu reaksinya tadi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Atau nanti rumus umumnya seperti ini, atau reaksi umumnya itu seperti ini. Pada anoda itu seumpama saya misalkan unsurnya adalah L, berarti L menjadi Ln plus Ne. N ini adalah jumlah elektronnya, sedangkan kalau pada katoda berarti Ln plus Ne menjadi Ln. Diingat-ingat ya. Ini adalah reaksi umum pada sel voltanya. Nah, di sini tadi kalau tadi yang Zn E0-nya adalah minus 0,76, sedangkan pada Cu E0-nya adalah 0,34, sehingga keseluruhan reaksinya bisa dituliskan seperti ini. Zn plus Cu2+ menjadi, karena sama-sama 2 elektron, jadi 2 elektronnya bisa dicoret-coret. Oke, ini adalah reaksi secara umum. Sehingga nanti untuk perhitungan E0 selnya itu adalah rumusnya E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Oke, ini adalah rumus E0 sel. Diingat-ingat, E reduksi dikurangi E oksidasi. Berarti bisa dituliskan di sini E0 selnya, E reduksi kan yang 0,34. Berarti 0,34 minus E oksidasinya kan minus 0,76. Tulis saja. Berarti kan minus ketemu minus, nanti hasilnya adalah plus. Jadi 0,34
plus 0,76, sehingga kalau dihitung nanti hasilnya adalah plus 1,10 volt, dimana plus sendiri itu dia punya arti. Jadi kalau tandanya plus itu berarti dia bisa berjalan spontan, kalau nanti tandanya minus berarti dia tidak berjalan dengan spontan. Dimana nanti dalam penulisan notasi selnya itu anoda, lalu nanti diberi garis, lalu ion anoda, lalu diberi garis 2. Jadi garis 2 ini dia adalah arti dari jembatan garam. Sedangkan garis yang pertama ini dia berfungsi untuk pembeda fasa atau perbedaan fasa. Jadi anoda strip ion anoda strip 2, lalu ion katoda strip katoda. Nah, ini adalah penulisan dari notasi sel. Berarti kalau sesuai reaksi yang tadi kita tuliskan aja anoda tekan Zn, ionnya berarti Zn 2+, ion katodanya berarti kan Cu2+, sedangkan katodanya adalah Cu. Bisa dituliskan seperti itu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham tentang sel voltanya, kita langsung masuk ke potensiometri. Jadi potensiometri sendiri itu dia adalah didasarkan pada reaksi sel elektrokimia atau reaksi redoks, dan sel elektrokimianya itu dikhususkan adalah sel volta, dimana nanti pada metode potensiometri atau reaksi redoksnya dia akan menghasilkan potensial sel, dan potensial sel ini dia akan dirumuskan dalam persamaan Nernst. Nah, ini adalah persamaan Nernst-nya, dimana reaksinya rumusnya adalah E sel sama dengan E0 sel min RT per NF ln Q. Jadi Q di sini dia adalah konsentrasi dari tadi katoda maupun anoda, dimana nanti dalam perhitungan E-sel itu bisa menggunakan ln atau bisa menggunakan log. A reduksi per A oksidasi, konsentrasinya atau aktivitas dari reduksi dan aktivitas dari oksidasi. Pada suhu tertentu dan pada suhu 25 dan temperatur yang konstan, harga RT per F-nya itu jika dikalikan dengan 2,303 itu nanti hasilnya adalah 0,0591. Jadi RT per F dikali 2,303 itu menjadi 0,0591. Nanti hasilnya adalah log. Jadi E sel rumusnya sama dengan E sel sama dengan E0 minus 0,0591 per N log hasil reaksi atau produk per reaksi atau reaktan, dimana nanti N-nya sendiri ini N itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Saya kasih contoh soal untuk perhitungan potensialnya. Semama di sini saya tuliskan dulu soalnya. Hitung E sel, bukan E0 lagi ya, tapi E sel. Hitung E sel untuk sel elektrokimia pada notasi berikut. PT itu adalah logamnya atau elektrodanya, dimana nanti reaksinya Fe2+ menjadi Fe3+,
Di situ ada konsentrasinya 0,1 m, 0,2 m, lalu sama Ag plus. Di sini dia reaksinya adalah konsentrasinya adalah 1 m dan Ag. Karena Ag tadi ini dilihat fasanya dia berupa endapan, oleh sebab itu dia tidak punya konsentrasi. Nah, hal yang pertama kalian lakukan itu harus menentukan terlebih dahulu mana E0 selnya Fe2+ menjadi Fe3+ dan mana E0 nya Ag+ menjadi Ag, dan kalian harus tahu mana yang oksidasi, mana yang reduksi, atau mana yang anoda, mana yang katoda. Jadi karena saya sudah tahu E0 selnya, jadi saya sudah bisa menuliskan di sini Fe2+ menjadi Fe3+. Berarti kan yang di sebelah kanan notasi sebelah kiri notasi sel itu kan anoda. Yang di sebelah kanan notasi sel atau sebelah kanan jembatan garam itu adalah katoda. Jadi sudah jelas seharusnya. Di sini Fe2+ menjadi Fe3+, E0-nya adalah minus 0,771. Sedangkan Ag+ menjadi Ag, E0-nya adalah plus 0,88. Setelah itu baru kalian cari tahu keseluruhan reaksinya. Berarti keseluruhan reaksinya, karena E-nya sama-sama 1, elektronnya sama-sama 1, dia bisa dicoret. Tapi nanti kalau seumpama elektronnya itu ada yang berbeda, itu harus disamakan terlebih dahulu dengan perkalian. Oke, setelah dijumlahkan, maka didapatkan E0 adalah plus 0,880 dikurangi 0,771, berarti hasilnya adalah plus 0,029. Ini hasil dari E0-nya. Sedangkan kita sekarang masuk ke rumus berikutnya. E sel sama dengan E0 sel minus 0,0592 per N log konsentrasi reaksinya kan Fe3+ sama Ag kan, atau produknya, sedangkan reaktannya adalah Fe2+ sama Ag+. Nah, karena tadi Ag itu pada produk dia berupa endapan, dia tidak dituliskan pada rumus ini, sehingga tinggal dimasukkan aja angkanya 0,029 minus 0,0592 per N. N-nya elektron yang terlibat di situ ada berapa elektron? Ada 1 kan? Berarti tinggal ditulis 1. Log konsentrasinya Fe3+ di situ adalah 0,2 kan? Per konsentrasi Fe2+ sama Ag. Sehingga nanti kalau kalian hitung pakai kalkulator, itu nanti hasilnya adalah 0,011 volt. Ini berarti E sel dalam 1 mikrometer. Nah, ini adalah direct volta seperti yang saya bilang tadi. Direct volta di sini itu pembatasnya adalah H2 atau elektroda H2 atau elektroda hidrogen itu sebagai elektroda standar, karena E0-nya dia adalah E0-nya dia adalah 6. Bisa dilihat di situ, jika kelihatan Fe3+ plus E- menjadi Fe2+. Nah, saya teruskan lagi kalau di sini nggak kelihatan. Di situ E0-nya adalah 0,77. Kok tadi min? Kok sekarang plus? Padahal tadi sama min, karena pada reaksi tadi itu reaksinya kan terbalik kan? Terbalik maksudnya bagaimana? Tadi kan reaksinya itu Fe2+ menjadi Fe3+ plus E0, sehingga E0-nya juga dibalik dari plus menjadi minus. Jadi minus 0,77. Tapi ini pembalikan ini dia hanya berlaku
eliminasi seperti tadi itu I0-nya wajib dibalik jika reaksinya terbalik. Tapi kalau kalian menggunakan E-cell atau E0 cell tadi, bisa juga, tapi tidak perlu dibalik. Paham ya? Kalau sudah paham, di sini saya punya 3 soal. Silakan dihitung atau dipahami dan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Jika nanti ada yang tidak paham, silakan diskusi di WA group. Saya cukupkan sampai sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.